Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang biarawati yang baru saja memeluk Islam menghadapi pendeta yang sombong dalam sebuah debat. Pendeta tersebut terus-menerus menyerang dan meremehkan ajaran Islam. Namun siapa sangka, dalam debat yang penuh ketegangan ini, seluruh jemaat gereja akhirnya mengakui kebenaran ajaran Islam. Saksikanlah cerita yang penuh dengan emosi ini, dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Adiba berdiri di pintu gereja yang sudah lama ia tinggalkan. Tangannya gemetar menggenggam mushaf Al-Quran yang baru saja ia baca di masjid kecil di ujung kota New York. Hatinya tenang setelah mengaji bersama ibu-ibu dan remaja muslimah lainnya. Mereka bersama-sama menenangkan hati, menyelami firman Tuhan yang menyejukkan jiwa. Setiap ayat yang dilantunkan dalam Al-Quran seolah menjadi tali pengikat bagi dirinya yang sebelumnya terombang-ambing. Tetapi ada sesuatu yang kini mengganggu pikirannya. Suara dari pengeras suara gereja yang terdengar sangat familiar. Suara yang dulu ia kenal sebagai suara yang penuh wibawa. Suara yang pernah memberikan bimbingan spiritual kepada dirinya. Suara Pendeta Robert Tun. Di saat itu Adiba merasa seolah ada bagian dari dirinya yang berteriak. Sesuatu yang telah lama terpendam, kini muncul kembali. Rasa sakit itu seolah kembali mengingatkan Adiba pada masa-masa ketika ia merasa terperangkap dalam keyakinan yang bukan miliknya. Masa-masa di mana ia berdiri dengan penuh taat setiap minggu, di gereja yang sekarang membangkitkan kenangan yang begitu menyakitkan. Masa di mana ia menyanyikan kidung pujian kepada Tuhan yang ia kira adalah satu-satunya jalan hidup. Semua itu kini terasa seperti bayangan kosong. Ia tak bisa memungkiri bahwa ia telah menjalani hidup sebagai biarawati yang penuh pengabdian. Di gereja itulah, Adiba merasa menemukan kedamaian dalam keyakinannya. Ia merasa seperti menemukan rumah yang penuh kasih sayang. Namun, semua itu berubah ketika cahaya Islam menyinari hatinya dan membawanya pada jalan yang baru, jalan yang lebih terang. Ia merasa tidak ada kebencian terhadap masa lalunya, tetapi lebih kepada rasa kecewa. Kecewa karena tempat yang dulu ia anggap sebagai rumah kini justru menyakiti keyakinannya. Tempat yang dulu penuh dengan doa dan kebahagiaan, kini menjadi tempat yang mengejek dan meremehkan ajaran Islam. Suara pendeta Robert dari pengeras suara itu semakin keras dan semakin penuh dengan kebencian. Jangan biarkan umat kita disesatkan oleh agama yang mengajarkan kekeliruan. Lihatlah. Bahkan ada biarawati yang murtad pergi menyembah Tuhan yang palsu dan menyesatkan. Teriaknya dengan penuh semangat. Tawa keras menggema dari dalam gereja, menyambut kata-kata itu dengan senyum kemenangan. Adiba tahu dialah yang dimaksud oleh pendeta Robert. Kata-kata itu menghujam hatinya. Namun bukan karena marah, tetapi karena kebenaran yang ia yakini dihina dan direndahkan di hadapan banyak orang. Tangan Adiba mengepal erat. Bukan hanya karena kemarahan, tetapi karena rasa keadilan yang berkobar di dalam dirinya. Ia tahu saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa ia tak akan diam begitu saja. Ia tidak akan membiarkan apa yang telah ia temukan dan yakini dengan sepenuh hati dihina seperti itu. Dengan langkah yang tegas dan mantap, Adiba menyeberang jalan menuju gereja, bukan untuk kembali kepada ajaran yang dulu, tetapi untuk membela kebenaran yang kini ia pegang teguh. Ketika Adiba melangkah masuk ke dalam gereja, seisi ruangan yang semula penuh dengan suara tawa dan nyanyian langsung terdiam. Jemaat yang sedang mendengarkan khotbah pendeta Robert menoleh, memandang Adiba dengan tatapan yang sulit ia artikan. Beberapa di antara mereka mulai berbisik, sebagian lagi tertawa sinis, dan ada juga yang tampaknya merasa terkejut dengan kedatangan Adiba yang mengenakan jilbab. Namun, Adiba tidak gentar. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan hati yang tenang, Adiba melangkah maju menuju altar gereja, tempat yang dulu menjadi saksi dari segala pengabdiannya kepada Tuhan yang ia yakini. Namun kali ini ia berdiri di sana bukan untuk berdoa kepada Tuhan yang ia percayai dulu, tetapi untuk membela keyakinannya yang kini sudah berubah. Dengan tegas dan tanpa ragu Adiba berkata, "Izinkan aku bicara," kata-katanya lembut, namun mengandung kekuatan yang tak bisa dipungkiri. Semua orang terdiam. Gereja yang semula penuh dengan canda tawa kini sepi, hening, seolah waktu berhenti untuk mendengarkan apa yang akan Adiba katakan.
Pendeta Robert menatap Adiba dengan pandangan tajam, namun senyum sinis di bibirnya tak bisa ia sembunyikan. Adiba melanjutkan, jika kalian menyebut Islam sesat di hadapan umum, maka aku yang telah menemukan kebenaran di dalamnya berhak menjawabnya. Suasana gereja kini berubah menjadi mencekam. Beberapa jemaat yang awalnya tampak mengejek, kini mulai diam. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Apakah mereka akan menertawakan Adiba lagi? Atau apakah mereka akan mendengarkan dengan hati terbuka? Pendeta Robert, yang dulu menjadi orang yang ia anggap sebagai ayah spiritualnya, berdiri tegak di altar. Senyum kemenangan masih terukir di wajahnya. Kami semua rindu padamu, Adiba, ujarnya dengan nada sarkastik. Rupanya kau kembali meski dalam keadaan yang berbeda. Jemaat kembali tertawa, kali ini dengan tawa yang lebih keras. Namun Adiba tak terpengaruh. Ia berdiri tegak, wajahnya penuh keteguhan. Ia tidak datang untuk mencari kemenangan atau pembenaran. Ia hanya datang untuk menjawab fitnah dan tuduhan terhadap Islam. Pendeta Robert kemudian mulai melontarkan argumen-argumen yang sudah biasa ia ucapkan. Islam itu bukan ajaran yang benar. Islam hanya doktrin buatan manusia. Islam datang dengan pedang dan mengajarkan untuk menyembah Tuhan yang jauh. Teriaknya penuh semangat. Namun Adiba tidak tergoyahkan. Ia mengangkat tangan, meminta izin untuk berbicara. Suasana menjadi semakin tegang. Adiba mengangkat kalung salib yang dulu ia kenakan sebagai tanda kesetiaan kepada Tuhan yang ia percayai sebelumnya. Ia mengangkatnya tinggi dan bertanya dengan suara yang penuh ketegasan. Jika Yesus atau yang kalian sebut Tuhan disalib dan mati, maka izinkan aku bertanya satu hal. Siapa yang menjaga langit, bumi, dan kehidupan ini saat Tuhan kalian mati? Di kayu salib, Pendeta Robert tertawa miring. Namun Adiba tidak berhenti. Ia tahu pertanyaan itu akan mengusik keyakinannya yang sudah lama tertanam. Apakah kalian menyembah roh atau tubuh? Jika tubuh bisa mati, berarti Tuhan bisa lemah. Katanya melontarkan argumen yang membuat jemaat mulai terdiam. Mereka mulai berpikir, mulai meragukan kebenaran yang telah mereka yakini selama ini. Adiba tidak menyerah. Ia terus menyampaikan argumen-argumen logis yang membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, tetapi seorang nabi yang diutus untuk memberi petunjuk. Adiba melanjutkan dengan penuh keyakinan, membuka mushaf Al-Quran yang ia bawa. Tangan Adiba sedikit gemetar, tetapi suara hatinya begitu tegas. Dan karena mereka, Yahudi mengatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Quran Surah An-Nisa 157. Adiba mengangkat wajahnya, menatap Pendeta Robert yang kini terlihat gelisah. Isa atau Yesus tidak mati disalib. Allah menyelamatkannya, dan yang disalib adalah seseorang yang diserupakan dengan Isa. Ini bukan dongeng, tetapi wahyu dari Tuhan yang Maha Tahu, lanjutnya dengan penuh keyakinan. Adiba tahu, kata-kata itu akan membuat beberapa orang di dalam gereja terkejut. Mereka, yang selama ini percaya dengan ajaran yang berbeda, kini mulai membuka hati mereka untuk melihat kebenaran. Adiba mengangkat mushaf Al-Quran yang ia genggam erat di tangannya. Meskipun tangannya sedikit gemetar, matanya tetap tajam menatap Pendeta Robert yang kini berdiri tegak di altar gereja. Di balik segala ejekan dan penghinaan yang diterimanya, Adiba tetap tenang. Apa yang akan dia sampaikan kali ini bukanlah sebuah serangan, tetapi sebuah kebenaran yang harus didengar oleh semua orang di ruangan itu. Dengan suara yang pelan, namun penuh ketegasan, Adiba mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan penuh keyakinan, seolah-olah setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah cahaya yang menyinari kegelapan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku." Quran Surah Al-Maidah 119. Ketika Adiba mengucapkan ayat tersebut, ruangan gereja yang semula penuh dengan bisikan dan tawa, kini tiba-tiba sunyi. Jemaat mulai menundukkan kepala,
merenung, dan mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Adiba tahu bahwa kata-kata itu bukan hanya sebuah argumen. Ini adalah sebuah seruan untuk membuka mata, membuka hati, dan menerima kebenaran yang selama ini tersembunyi. Isa sendiri akan menyangkal penyembahan terhadap dirinya. Lanjut Adiba dengan suara yang penuh haru. Beliau adalah nabi, bukan Tuhan. Seorang utusan yang diberi mukjizat sama seperti Musa, Ibrahim, dan Muhammad sebagai penutup para nabi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan sebuah cahaya yang menembus hati yang selama ini gelap oleh kebohongan dan ketidaktahuan. Pendeta Robert, yang biasanya selalu mampu menjawab dengan cepat, kini hanya berdiri mematung, tangan yang sebelumnya gemetar kini semakin kaku. Ia merasa seolah-olah terpojok, tak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Adiba dengan tenang dan penuh logika. Matanya mulai terlihat cemas, dan bibirnya yang sebelumnya selalu memamerkan senyuman sinis kini mengeras. Adiba tahu bahwa di dalam dirinya ada sebuah kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang datang dari keyakinan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Namun, meskipun Adiba merasa bahwa ia telah menyampaikan kebenaran dengan tegas, ruangan gereja masih dipenuhi dengan perasaan gelisah yang semakin membesar. Beberapa jemaat mulai merasa tidak nyaman. Mereka yang sebelumnya mengejek Adiba kini mulai menunduk, menggenggam rosario mereka dengan erat seolah mencari pegangan dalam kebingungan yang baru mereka alami. Ada air mata yang mulai menetes, namun mereka berusaha menahan perasaan itu. Adiba tahu kata-katanya telah mengguncang mereka, namun ia tetap tidak berhenti berbicara. Pendeta Robert mencoba menyela dengan suara yang sedikit terbata-bata. Tuhan dalam Alkitab kita adalah Tuhan yang tak terbatas, tidak bisa disamakan dengan manusia. Kami memiliki bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami memiliki bukti dalam kitab suci kami. Suaranya terdengar cemas dan penuh tekanan, berbeda dengan suara lantangnya sebelumnya. Tapi Adiba tidak gentar. Dengan lembut, namun penuh keteguhan, Adiba menjawab, Tuhan yang Maha Pengampun tidak membutuhkan darah untuk mengampuni dosa. Tuhan dalam Islam adalah Maha Pengampun. Dia mengampuni siapa saja yang bertobat tanpa perlu darah seorang pun. Adiba membuka mushaf yang ada di tangannya lagi, dan kali ini, ia membaca sebuah ayat dari surah Az-Zumar yang begitu menyentuh hati. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi, Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar 53. Kata-kata itu begitu sederhana, tetapi penuh dengan kedalaman makna. Adiba tahu, ini adalah pesan yang harus disampaikan kepada mereka semua. Tuhan dalam Islam adalah Tuhan yang penuh kasih sayang dan pengampunan. Tidak ada darah yang dibutuhkan untuk pengampunan. Tidak ada korban yang harus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Yang dibutuhkan hanya ketulusan hati untuk kembali kepadanya. Pendeta Robert semakin terdiam. Semua yang sebelumnya ia yakini, kini seolah berguncang. Jemaat yang sebelumnya begitu yakin dengan ajaran mereka kini mulai ragu. Beberapa dari mereka menunduk, berpikir ulang tentang apa yang telah mereka percayai selama ini. Adiba, dengan penuh kesabaran, terus menjelaskan dengan lembut dan penuh keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak terikat pada bentuk, rupa, atau simbol apapun. Setelah perdebatan panjang yang dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan, kritis beberapa jemaat yang sebelumnya tertawa dan mengejek kini, mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Seorang pria tua yang duduk di bangku depan mulai menangis, pelan tapi penuh haru. Ia menggenggam rosario di tangannya, seolah mencari kekuatan dalam keyakinannya yang telah lama diuji. Ia merasa ada sesuatu yang baru yang ia dengar, sesuatu yang menyentuh hatinya dengan sangat dalam. Seorang wanita muda di sampingnya juga meneteskan air mata. Ia merasakan perasaan yang sama. Ia merasa bahwa selama ini hatinya terkunci oleh dogma-dogma yang tidak pernah ia pertanyakan. Namun sekarang, ia merasa hatinya mulai terbuka. Di dalam dirinya ada rasa ketulusan yang mulai muncul untuk mencari kebenaran, sebuah kebenaran yang selama ini ia tolak. Adiba melihat perubahan ini dengan penuh haru. Ia tahu bahwa tidak mudah bagi mereka untuk menerima kebenaran, tetapi ia juga tahu bahwa ketika hati seseorang terbuka,
Kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Ia tidak perlu mencari kemenangan karena baginya, menyampaikan kebenaran dengan tulus adalah kemenangan yang sejati. Beberapa jemaat mulai berdiri dan mendekat ke arah Adiba, menatapnya dengan tatapan penuh tanya. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang Islam, ingin mendengarkan lebih dalam tentang keyakinan yang telah membuka mata hati Adiba. Satu persatu, mereka mulai mualaf, mengucapkan syahadat dengan penuh ketulusan. Suasana gereja yang semula penuh dengan kebencian kini berubah menjadi penuh dengan air mata, penuh dengan kebingungan, dan penuh dengan pencarian akan kebenaran. Pendeta Robert, yang sejak awal begitu teguh dengan keyakinannya, kini merasa lelah. Ia menundukkan kepala, merasa kalah bukan oleh argumen yang disampaikan Adiba, tetapi oleh keraguan yang menggerogoti hatinya. Ia masih memegang Alkitab dengan erat, tetapi tangannya gemetar, dan bibirnya tak mampu lagi mengeluarkan kata-kata. Adiba berdiri dengan tenang, wajahnya tidak menunjukkan kemenangan, tetapi kedamaian yang luar biasa. Adiba mengangkat wajahnya dan menatap jemaat dengan penuh kasih. "Saya tidak datang untuk menang," katanya dengan lembut namun tegas. "Saya hanya ingin menyampaikan kebenaran yang dulu saya temukan setelah bertahun-tahun kebingungan. Saya hanya ingin kalian membuka hati, mencari kebenaran dengan tulus. Jangan mencaci sebelum mengenal. Jangan membenci sebelum belajar." Suasana gereja yang semula penuh dengan tawa dan penghinaan kini berubah menjadi kesunyian yang dalam. Tidak ada lagi suara ejekan. Tidak ada lagi tawa yang menghina. Hanya ada bisikan-bisikan hati yang mulai membuka pintu untuk menerima kebenaran. Pendeta Robert yang dahulu selalu percaya diri dengan ajarannya, kini hanya bisa menunduk dan merenung. Pada saat itu, seorang pria paruh baya yang duduk di barisan depan berdiri dengan suara serak. "Tuan Pendeta, saya rasa saya selama ini tidak benar-benar mengenal Isa." Kata-kata itu, yang keluar dengan penuh keraguan, memicu gelombang keheningan baru. Sebagian besar jemaat mulai merasakan apa yang dirasakan pria itu. Hati mereka yang sebelumnya tertutup kini mulai membuka sedikit demi sedikit. Adiba tidak berkata apa-apa lagi. Ia tahu bahwa inilah saatnya untuk membiarkan benih-benih kebenaran tumbuh dengan sendirinya di hati mereka yang sudah terbuka. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, namun ini adalah langkah pertama yang penting.